Lah terus objek zakat itu untuk siapa saja? Dalam mazhab Syafi'i mau zakat mal, mau zakat fitri objeknya tetap 8. Fuqara dan masakin ini dalam bab zakat ini dibedakan ya. Fakir lebih parah daripada orang miskin. Fakir itu sudah hatta pekerjaan pun bahkan tidak punya. Kalau miskin itu dalam surat Al-Kahfi itu wa kanat limasakina wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri, masih punya pekerjaan jadi nelayan, ya kan? Nah, ulama membuat sebuah patokan. Orang fakir itu kalau income-nya kurang dari separuh, taruhlah kebutuhan Anda dalam sebulan, kebutuhan layak loh ya, bukan kebutuhan kepepet. Kepepet 500.000 bisa. Kebutuhan layak dalam sebulan itu berapa? Gaji sebulan berapa? Kebutuhan layak saya 3 juta karena hidup di Jabotabek semuanya serba mahal. Kebutuhan layak saya 3 juta, gaji saya cuma 1.500.000. 1.500.000 ini masih miskin. Oh, gaji saya 1.400.000. Ah, ini sudah masuk kategori apa? Fakir, kere. Ya. Ya itu fakir dan miskin. Simpelnya seperti itu kalau mau hitung-hitungannya fakir yang minus. Ini penting soalnya bagi panitia. Panitia salah target, panitia yang tanggung jawab. Makanya panitia itu orang kurang kerjaan, nyari kerjaan. Karena panitia itu amin statusnya. Wal amin yadman bita'addi, kaidah fikihnya. Amin ini orang yang dipercaya ini kalau tidak profesional dia yang bertanggung jawab. Contohnya apa? Pas mau membagikan zakat, dia tidak cross check dulu orangnya ini betul-betul dia membutuhkan atau tidak, betul-betul layak apa tidak, asal kasih saja. Ternyata salah target. Yang tanggung jawab di sini amilnya. Wakil lah, bukan amil ya, namanya panitianya. Kalau amil itu sekarang mungkin tidak ada lah ya. Amil, kalau panitia itu kan statusnya wakil, bukan amil. Amil itu yang memang secara resmi diutus oleh negara Islam untuk menarik zakat. Jadi dulu tuh ada PNS penarik zakat. Kerjaannya ngambili kambing-kambing, onta-onta, ya, terus uang emas-emas, barang dagangan dan sebagainya, nimbang, capek memang. Dan dulu kalau yang digaji pun sudah tidak dapat lagi, karena terkadang ada yang karena pekerja negara digaji, ada yang tidak digaji, nanti diambilkan dari zakat, diambilkan sesuai dengan UMR dia berapa. Ujratul misal kalau dalam bahasa fikihnya. Sekarang tidak ada udahan. Wakil, kalau wakil panitia jangan mengambil, tidak boleh, kecuali kalau panitianya juga fakir miskin ya monggo. Atas nama fakir miskin tidak apa-apa. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allafatu qulubuhum itu orang yang baru saja masuk Islam, yang butuh disupport secara materi. Ditunjukkan bahwasanya Islam itu juga secara sosial mantap. Dikasih dia nih, biar teman-temannya pengen nanti, dia kok masuk Islam jadi makmur ya, nanti dia jadi masuk apa? Masuk Islam. Ini wal mu'allafatu qulubuhum. Kalau dikasih ke orang kafir supaya tertarik masuk Islam, ini tidak boleh, karena zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Nabi SAW mengatakan, fa akhbirhum anallahu aftarada alaihim shadaqata amwalihim tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin, dikembalikan ke orang-orang miskin dari kaum muslimin. Nah, humnya di situ kan domirnya kembali ke orang Islam. Jadi di luar muslim tidak boleh menerima zakat. Wal gharimin, gharim itu utang. Utang untuk mendamaikan dua kelompok yang berseteru. Misalnya ada orang yang mati di satu desa, nggak ketahuan siapa pembunuhnya. Ini udah hampir perang nih. Hampir perang antara dua desa. Akhirnya ada orang yang sudahlah, saya tak terima ngutang uang sekedar untuk membayar diatnya orang yang mati ini, diberikan kepada keluarganya biar damai. Atau berhutang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Misalnya di pedalaman sana belum ada masjid, lalu kita ngutang uang untuk bangun masjid di sana, maka kita berhak untuk mendapatkan zakat. Atas nama apa? Atas nama al-gharimin, orang yang terlilit hutang. Atau untuk keperluan pribadi tapi yang mubah, bukan pailit karena judi lalu diminta apa? Minta zakat, kecuali kalau sudah bertaubat. Kalau sudah bertaubat tidak apa-apalah, kasihan nanti dikasih zakat.
tapi lebih kepada orang untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarga, dan syaratnya hutangnya sudah jatuh tempo. Yang belum jatuh tempo berarti tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Sudah jatuh tempo masih belum bisa untuk membayar. Yang seperti ini maka diberikan zakat. Terus ada namanya fisabilillah. Wa firriqab, kalau firriqab sekarang tidak ada ya. Firriqab itu budak. Ya, budak mukatab namanya. Dulu kan masih ada perbudakan. Jadi kalau orang punya budak lalu dia buat transaksi sama budaknya, kamu tak bebaskan dengan catatan kamu menebus diri kamu 100 juta diansur 10 kali. Itu namanya budaknya mukatab. Nanti dia berhak untuk menerima zakat supaya membebaskan dirinya sendiri. Ada namanya fisabilillah. Fisabilillah ini orang mujahidin. Para mujahidin yang sukarelawan. Bukan yang namanya tercatat di daftar diwan. Karena kalau zaman dulu tuh statusnya kayak sekarang, ada tentara yang resmi ada gajinya. Yang seperti ini tidak perlu diberi apa? Zakat, karena nanti sudah dapat ghanimah, sudah dapat tetek bengek, sudah ada gajinya nanti dari Baitul Mal. Tapi yang berangkat tanpa tercatat itu namanya al-ghazi al-mutatawwi. Apa orang yang perang secara sukarelawan. Sukarelawan itu gratis tanpa bayar. Ya ini dikasih zakat meskipun dia kaya. Kasih zakat supaya dia berangkat untuk apa? Tidak boleh dialokasikan selain ini. Bangun masjid, bangun sekolah, kepentingan apa? Jangan. Jangan. Rata-rata fisabilillah tafsirannya berkisar antara jihad fisabilillah, kalaupun ada yang menambah adalah haji. Tidak ada yang menambah untuk bangun masjid, bangun sekolah, atau lain sebagainya, apalagi untuk gaji karyawan tidak diperkenankan. Yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang melakukan safar, ya, orang yang mau safar untuk safar yang mubah, lebih-lebih kalau safar ketaatan tapi tidak punya uang saku. Atau ada musafir yang mampir ke daerah kita karena kehabisan bekal untuk beli tiket kereta atau tiket bis, tidak punya, bisa diambilkan dari mana? Dari zakat. Secara umum mustahiknya seperti itu. Ini ulasan ringkas terkait dengan zakat. Kalau mau ada yang bertanya silahkan.